Hey, Ceps, agak kareba. Alhamdulillah baik, Min. Please lah Set, yang cewek cantik bet, bukan cuma cantik tapi alur cerita dan pembawaannya sangat masuk, nggak terlalu serius dan nggak sering bercanda. Scan yang pas dikemas dengan candaan yang pas, jadinya nggak ceringeh. Wah, makasih lo, ini jadi semangat buat Mimin. Nih, pantun dulu buat pemanasan. Nubun-nubun ikan cakalang. Gaji anggota DPR di Konoha katanya naik 3 juta per hari. 놀래. 머리 턱이 쫙 묶었어. 침 먹자. Ketidaksengajaan itu wajar terjadi pada kita sebagai manusia, namun menaikkan pajak, sengketa tanah, hak amplop kondangan sampai menyita istri yang tadi pakai selama 2 bulan itu bukan lagi ketidaksengajaan, melainkan niat terselubung, ya kan? Sebuah keputusan yang paling konyol yang pernah terdengar di bumi, ya, tapi ya begitulah terjadi di Konoha. Nah, pada kisah luar biasa ini, suatu hari seorang penulis novel bernama Seok tak sengaja menabrak seorang gadis buta ketika hendak menghadiri pertemuannya dengan salah satu penerbit. 괜찮아요. 아니, 지금 길이 어느 쪽이죠? Gadis itu cukup menarik perhatian Seok sampai-sampai yang mengabaikan rencana awalnya dan malah memilih mengikuti gadis itu dari belakang. Bukan hanya karena rasa tertarik, tapi juga ada khawatir takut gadis buta itu tersambar kendaraan atau celaka di jalan, Cep. Diam-diam Seok terus membuntutinya dari belakang hingga masuk ke sebuah tempat makan. Nah, di sanalah sambil menikmati hidangan, Seok bisa puas memandangi wajah cantik gadis tersebut. Tak ada niat menyapa, ia hanya ingin tahu di mana gadis itu tinggal. Namun begitu selesai makan, jejaknya justru hilang begitu saja. Seok mengira pertemuan itu yang pertama sekaligus yang terakhir, tapi siapa sangka di esok harinya mereka kembali bertemu di tempat yang sama dengan kondisi yang jauh berbeda. Coba bayangkan, Cep, kemarin gadis itu buta dengan tongkat, hari ini justru duduk di kursi roda. Seok hanya bisa tertegun, makin penasaran apa sebenarnya yang terjadi. 잠깐만요. 무슨 일이죠? 지금 잘 보이시네요? 그때는 청각을 잃을 예정이에요. Wah, ternyata gadis itu normal-normal aja. Dari sinilah rasa penasaran Seok makin menjadi, apalagi tadi dia sempat melihat matanya yang cantik berbinar. Pikiran Seok pun kacau, apa gadis ini penipu atau memang ada hal lain, ya kan? Sampai-sampai ya sempat bercanda tadi, minggu depan mungkin dia juga akan kehilangan pendengaran. Nah, daripada tercekik prasangka, Seok akhirnya memberanikan diri mengajak gadis itu ngopi dan ternyata dia mau. Melihat sikap gadis ini yang penuh percaya diri, Seok sempat minder, tapi perlahan suasana mencair. Dari obrolan ringan, gadis itu akhirnya membuka jati dirinya. Namanya ialah Sasa, seorang instruktur seni untuk penyandang disabilitas. Semua karakter yang ia perankan di jalan, buta, tuli hingga di kursi roda, semata-mata karena bisa merasakan langsung apa yang mereka rasakan, katanya, Cep. Dari situlah Seok sadar wanita di depannya bukan hanya cantik tapi juga luar biasa. Kekerabaan mereka tumbuh cepat. Seok pun akhirnya jujur kalau dirinya adalah seorang penulis novel. Cerita mereka nyambung, seru sampai-sampai lupa waktu. Malam itu pun berlanjut ditemani beberapa botol soju. 여자친구 없죠? 그러는 더 끝. 좋다고 그럼 끝난 거예요? 소심한 하나지. 말싸움이 짱이야. 너 술 잘 마셔. 제일 예뻐. Keakraban yang bikin candu, besoknya mereka bertemu lagi, tapi suasananya benar-benar berbeda, entah dari tempat, entah dari sikap keduanya, semuanya terasa lain, Cep. Sasa datang dengan linangan air mata membuat Seok panik seketika. Rupanya Sasa kembali dihantui masa lalunya yang kelam, masa lalu yang hingga kini masih meninggalkan luka. Dari bangku sederhana itu, Sasa mulai membuka hati. Ia bercerita, ibunya tuli, ayahnya menderita polio hingga tak bisa berjalan tanpa tongkat. Itulah alasan kenapa ia sering memerankan karakter disabilitas di jalan, karena ingin merasakan apa yang orang tuanya rasakan. Tapi yang membuat Seok terkejut, orang yang ia ceritakan itu bukanlah orang tua kandungnya.
Dulu Sasa pernah ditinggalkan di pasar saat masih kecil dan kehilangan ingatan. Ia tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya dan di mana rumahnya sebenarnya. Tapi satu hal yang selalu ia syukuri, orang tua angkatnya bisa menerimanya meski ia tahu mereka sendiri hidup penuh kesulitan. 고백하고 나니까 좀 후련하다. Dari situlah keluarga sederhana itu bermula. Seok dan Sasa akhirnya menikah dan kisah sesungguhnya pun baru dimulai. Hidup mereka berjalan penuh cinta dan kasih sayang. Meski belum dikaruniai anak, kebahagiaan tetap terpancar di wajah Sasa karena sebenarnya pilihan itu berasal darinya sendiri. Seok dan ibunya memang sangat ingin punya cucu, tapi Sasa belum siap. Trauma masa lalu masih membekas, membuatnya takut. Cep, namanya rumah tangga tentu tak selamanya mulus. Setelah beberapa tahun menikah, Seok yang berprofesi sebagai penulis masih berjuang keras menebus dunia penerbitan. Itulah sebabnya ia jarang ada di rumah. Sementara itu Sasa selain mengurus rumah, ia juga sibuk mengajar di kelas seni untuk penyandang disabilitas. Namun justru dari kesibukan itu mereka belajar. Rumah bukan hanya bangunan tapi seseorang yang selalu menunggu untuk pulang. Sesekali ibu Seok, Bu Mega, datang menjenguk Sasa. Ya tahu benar kalau putranya sering tak ada di rumah. Dari luar rumah tangga mereka tampak seperti keluarga biasa, namun di balik itu semua ada satu rahasia besar yang Seok sembunyikan dari Sasa, Cep. Sebuah tragedi mencekam di masa lalu. Kecelakaan itu membuat Sasa mengalami amnesia selektif, menghapus sebagian kenangan yang paling menyakitkan. Dan Seok memilih menutup rapat kebenaran itu meski setiap hari ia dihantui rasa bersalah. 출판사 간다고 아침 일찍 나갔어요. 아픈 데는 없고 넌 물김치 좋아했어. 가능성은 아빠는 어떤 거? Setahu Sasa, hari ini Seok pergi menemui penerbit, namun ia tak pernah tahu di balik itu semua Seok justru sering terlihat bersama seorang wanita bernama Yumi. Entah siapa Yumi sebenarnya, istri simpanan atau sekedar teman dekat atau siapa, tak ada yang benar-benar tahu, Cep. Tapi jika ditarik dari kacamata prasangka, bisa jadi ini berhubungan dengan keinginan lama Seok dan ibunya. Mereka ingin seorang anak, sementara Sasa belum siap sama sekali untuk itu. 정신 들어요? 그러니까 괜찮아질 거예요. 교통사고 났었어요. 잘 기억하시네. Perkenalkan, ini adalah Dr. Choi, ya, psikiater yang dulu pernah menangani trauma Sasa. Seok sebagai suami tentu harus pelan-pelan mendampingi proses pemulihan istrinya. Sebab jika masa lalu Sasa kembali terungkap, itu bisa menghancurkan hidupnya sekarang. Konflik besar antara kebenaran, cinta, dan luka lama mungkin saja tak terelakkan. Bu Mega pun tampaknya mengetahui lebih banyak dari yang terlihat. Dia tahu siapa Yumi, tahu hubungan dekat putranya dengan wanita itu. Lalu pertanyaan besarnya sekarang, seberapa besar pengaruhnya dalam rahasia ini, Cep? Nah, kenapa Seok merasakan kecelakaan tragis itu dari Sasa? Bisa jadi karena ia takut melukai Sasa untuk kedua kalinya. Kecelakaan itu mungkin melibatkan kehilangan besar atau trauma mendalam. Jika dipaksa mengingat, Sasa bisa hancur lagi, ya kan? Jadi diam bagi Seok terasa seperti cara melindungi. Meski sibuk berjuang menembus penerbitan novelnya, Seok selalu menyempatkan waktu untuk datang diam-diam melihat Sasa bekerja. Sesekali ia memvideokan Sasa dari jauh. Cukup senang melihat istrinya mulai menggambar lagi meski ingatannya belum sepenuhnya pulih. Dari luar Seok tampak tulus berusaha memberi yang terbaik, Cep. Namun tetap ada bayangan lain yang tak bisa diabaikan, Yumi dan seorang anak. Misteri itu makin terasa saat suatu malam Seok kembali diam-diam menerima telepon. Saat melihat Sasa tertidur, ia malah keluar rumah menuju tempat yang sama, tempat dia pernah bertemu dengan Yumi. Dan kali ini Sasa menyadari ada yang tak beres. Rasa curiga pun mulai tumbuh dalam hatinya. 전화는 왜 안 받아? 갔다 왔어? 담배랑 라면을 봐. 내가 하나 끓여줄까? 나 해주면 안 될까? 분명히 기억해낼 거야. 우리 조금만 더. Sebenarnya belakangan ini Sasa mulai sering dihantui mimpi buruk tentang sebuah kecelakaan mobil. Secara tidak sadar otaknya seolah mulai merangsang ingatan yang pernah hilang. Namun saat dia konsultasi, Dr. Cho malah berkata santai, mimpi hanyalah cara otak membuang sampah mental, katanya.
Seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan, Cep. Sasa pun kembali ke rutinitasnya sebagai instruktur seni. Sementara itu pertemuan Seok dan Yumi juga semakin sering terlihat meski selalu terjadi di luar pengetahuan Sasa. Nah, weekend menjadi momen yang paling dinanti Sasa di dalam rumah tangga sederhana ini, Cep. Bersama Seok, ia selalu terlihat begitu menikmati kebersamaan. Sebenarnya ia memotret wajah tampan suaminya dari berbagai sudut. Katanya ingin menggambar wajah itu suatu hari nanti. Seok hanya heran dengan sikap istrinya yang tiba-tiba begitu penuh ekspresi. Saat makan bersama, Sasa tiba-tiba menyinggung soal ibu mertua. Katanya ibu sempat datang kemari dan ia merasa kehadiran itu tak lain untuk menyarankan agar mereka segera memiliki anak. Hal itu membuat Sasa mulai kepikiran, bahkan terlihat lebih siap daripada sebelumnya. Namun justru kali ini Seok yang berubah pikiran. Ia teringat bagaimana kerasnya dahulu Sasa menolak untuk punya anak, dan itu membuatnya bimbang antara keinginan, kenyataan, dan rahasia besar yang masih ia sembunyikan. 그만해. 마다 그 얘기 꺼내실 거야. 아무도 모르는 거야. 나온 얘기라고 내가 얘기. 평생 책임질 수 있을 것 같아? 너 그게 얼마나 가혹한지 알지? 버려져서 혼자가 된다는 게 언제 벌어졌는지도 모른다고. 내가 떠나는 것도 싫어. 없는 내가 수 없는 애라고. 잘못했다. 아기한테 불확실한 미래를 그냥 받아들이고 노력해 보겠다고. Pertanyaan besar kini menggantung, sedahsyat apa kecelakaan mobil itu sampai Seok memilih menguburnya rapat-rapat? Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik tragedi itu, Cep, hingga ia lebih rela memikul rahasia daripada melukai hati istrinya sendiri? Ya, namun sudahlah ya, lambat laun semua pasti akan terungkap juga. Yang jelas sekarang Seok berusaha tampil sebagai suami terbaik untuk Sasa. Ia bangun lebih dulu setiap pagi, turun ke pasar, menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian. Entah kenapa, belakangan sikap Seok terasa jauh lebih romantis, seakan sedang menebus sesuatu. Dari bawah pohon di serambi rumah, saat makanan sudah siap tersaji, barulah Seok membuka pembicaraan. Dengan nada hati-hati yang memberitahu istrinya bahwa ia harus melakukan perjalanan kerja bersama penerbit selama 2 minggu ke depan. Sasa cukup terkejut sebenarnya, apalagi saat Seok menegaskan kalau keberangkatan itu besok dan sama sekali tak bisa ditunda. 보름이라고 얘기했다. 두고 어딜 가냐. 국가에 속아줄 거야. 다른 여자랑 놀러 가는 거야? Karena ini menyangkut pekerjaan dan masa depan karya Seok, meski berat, Sasa berusaha lapang dada menerima kenyataan harus ditinggal sang suami selama 2 minggu ke depan. Setelah berpelukan erat, Seok pun pamit dengan nada pelan, seakan menahan sesuatu di dadanya. Sasa kembali masuk, mencoba mengalihkan hati dengan melanjutkan lukisan wajah Seok, gores demi gores, seolah ingin mengabadikan senyum suaminya di kanvas agar ia tak merasa sendiri, Cep. Namun tak lama kemudian, pintu rumah kembali terbuka. Ternyata itu Seok yang muncul lagi, katanya lupa sesuatu. Tapi entah kenapa caranya menatap Sasa saat itu berbeda. Matanya berat, seakan hari ini adalah hari yang paling sulit untuk berpisah. 왜? 왜 뭐? 사랑한다. 이제 진짜 간다. Seok terlihat akan menginap di salah satu hotel di Seoul. Nah, setelah ia sampai, ia terlihat menelpon seseorang, entah siapa. Begitu selesai, Seok terlihat membakar serbuk di atas sendok. Sangat jelas itu narkoba, Cep. Wah, ternyata selama ini Sasa mengira suaminya pria baik-baik. Ternyata salah, di balik sikapnya yang dingin dan tenang ternyata menyimpan segudang fakta aneh. Hari-hari berlalu, lukisan Sasa juga sudah hampir selesai, nampak sangat sempurna. Di samping, ibu Seok juga menemukan sepucuk surat dari depan rumah. Seraya menyelesaikan lukisan itu, Seok sempat menghubungi Sasa, katanya bagaimana kabar di sana. Sehat-sehat kamu ya, makan dengan baik. Nah, siapa sangka, Cep, itu adalah kata-kata terakhir dari Seok. Coba bayangkan bagaimana hancurnya perasaan Sasa di sini. Bahkan ia tak pernah menyangka Seok yang ada di hadapannya sekarang sudah tak bernyawa.
Pagi itu masih biasa, mereka masih sempat tersenyum, tapi senja baru saja turun, yaitu kematian yang tak pernah Sasa duga. Air mata ini bukan lagi tentang kepanikan, tapi hancurnya semua janji, semua cerita, semua mimpi yang pernah mereka rajut, Cep. Dari depan batu nisan, hati Sasa berteriak menolak kenyataan. Dunia seakan mempermainkannya 2 kali. Dulu ditinggal orang tua kandungnya, sekarang ia ditinggal satu-satunya pria yang ia percaya sepenuh hati. Dan sejak saat ini Sasa sadar dirinya hanya berdiri di atas kepingan kisah yang tak akan pernah lengkap lagi. 그래, 너가 어머니 저한테 왜 그러세요? 저 한숨도 못 잤어요. 말라고 얘기했어요. 이라고 생각하시는 거죠? 죽였다고 생각하시는 거잖아요. 싫으니까 그냥 가신 거잖아요. 내가 가지 말라고 했는데 준서 씨가 간 거. 왜요? 어머니 죄송해요. 어머니 제가 미쳤었나 봐요. 어머니 저 용서해주세요. Benar-benar gila rasanya, tubuh gemetar tak tahu harus berbuat apa, mau minta penguatan juga entah dengan siapa, Cep. Nah, beberapa minggu setelah pemakaman, kesedihan Sasa memang belum reda, tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Semua orang bilang kecelakaan Seok adalah insiden biasa, namun setiap kali Sasa merenungi kejadian itu, ada detail kecil yang tak masuk akal. Sasa mulai memperhatikan barang-barang peninggalan suaminya, termasuk surat-surat laporan investigasi dari polisi. Malam itu juga ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Sasa mendatangi kantor polisi, tapi jawaban yang ia dapat tidak konkret, hanya penjelasan singkat bahwa jalurnya memang rawan kecelakaan dengan tikungan tajam, apalagi jika mobil melaju di atas kecepatan rata-rata. Tapi dari hasil penyelidikan resmi, Seok meninggal setelah berjam-jam terjebak di dalam air. Namun ada satu hal lain yang membuat hati Sasa makin bergejolak. Polisi menemukan rekaman kamera dashboard yang diambil dari mobil Seok. 며칠 전에 복원됐어요. Sepulang dari kantor polisi, telepon masuk membuat Sasa kaget. Pihak kartu kredit Shinhan menghubunginya meminta pelunasan tagihan Seok yang sudah jatuh tempo. Nada penagih dingin seakan kematian Seok hanyalah formalitas administrasi belaka, Cep. Sasa hanya bisa terdiam, tubuhnya semakin berat, namun ia tetap meminta salinan detail transaksi lewat email. Nah, dari sinilah jalannya mulai terbuka. Arsip-arsip transferan, penarikan tunai, hingga catatan penginapan membawa Sasa pada satu nama, yaitu Hotel Seoul. Dengan hati yang masih porak-poranda, Sasa memutuskan untuk mengikuti jejak suaminya. Ia datang ke hotel itu, menelusuri lobi yang asing, tapi entah kenapa terasa menyimpan sisa bayangan Seok. Salah seorang petugas hotel mengenali nama Seok dari data reservasi. Petugas itu mengantar Sasa menuju kamar yang pernah ditempati suaminya, namun setibanya di sana tak ada yang benar-benar bisa ditemukan, hanya ruang kosong, dingin dan sunyi. Sasa akhirnya kembali ke resepsionis mencari jawaban lain. Nah, dari situlah mendengar keterangan yang membuat dadanya semakin sesak. Seok memang sering datang ke hotel itu sendirian, katanya. 얼마나요? 한 두세 번 정도는 오십니다. 혹시 그 전과 다른 점은 없어요? 혼자였어요? 손님들이 불편해하셔서. Sasa memperhatikan baik-baik gerak-gerik petugas hotel ini yang seperti menyembunyikan sesuatu. Sasa pun memutuskan bermalam di kamar yang sama. Sasa sempat menoleh ke bawah dan melihat sebuah klub malam. Entah kenapa firasatnya berkata Seok pernah menginjak tempat itu. Sasa pun turun mencari tahu, dan di sana ia diberitahu salah satu pelayan jika suaminya pernah datang kemari dengan petugas hotel yang bernama Jung. Kembalilah Sasa ke hotel untuk memperjelas. Kebetulan ia mendengar Jung sedang menelpon dengan seseorang. 뭘 알고 싶으신? 정규 씨가 같이 왔었다고 하던 궁금하면 직접 물어봐요. 그 사람. 네? 대로 그냥 도와드린 것뿐입니다. 방에만 계셨습니다. 그냥하라고 가시기도 하셨는데. 그 사람이 원하는 게 뭔데? 약이요. Akhirnya satu fakta mulai ditemukan. Sasa akhirnya tahu jika kecelakaan itu akibat pengaruh narkoboy. Kecurigaan pun muncul, bisa jadi semua ini adalah tindakan bunuh diri, ya kan? Nah, makin streslah si Sasa, pikirannya makin menumpuk. Sasa pulang dengan wajah pucat, pikiran kacau, napasnya bahkan sempat terhenti sejenak saking sesaknya ia punya dada.
Pagi itu ia merasa seakan tak punya arah hingga akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Ibu Seok berharap ada sandaran dan penguatan. Namun setibanya di sana, rumah itu sepi, tak ada siapa-siapa. Namun anehnya Cep, pintu tak terkunci. Sasa sempat menelpon mertuanya tapi sang ibu berkata sedang ada urusan di luar. Tahu-tahu ia sedang ke rumah Yomi dengan si anak itu. Masih duduk termenung di ruang tamu, Sasa tiba-tiba melihat satu surat terselip di dalam sebuah buku. Nama pengirim jelas tertulis ialah Seok. Bukan hanya surat, di sana juga ada foto seorang anak. Sasa langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya anak itu. Nah, tak lama kemudian Sasa menemukan petunjuk lain, sebuah alamat rumah yang tertulis di dalam buku dan di sebuah laptop. Alamat itu menunjuk ke tempat Yomi. Dari foto jelas terlihat anak itu duduk dari kursi putih dalam ruangan tersebut, Cep. Tanpa pikir panjang, Sasa memutuskan datang ke sana untuk mengecek fakta sebenarnya. Dan ya, 어머니가 왜 거기 계세요? dengan kondisi batin yang sudah kacau, Sasa seperti kehilangan pijakan. Bagaimana tidak, ia baru saja tahu jika Seok dan ibunya menyembunyikan semua ini sejak lama. Pikiran Sasa berlari ke arah yang paling pahit. Seok selingkuh, punya anak lain, dan ibunya ternyata tahu semua rahasia ini, Cep. Tubuh Sasa gemetar, emosi campur aduk. Namun saat itu juga Yomi memutar sebuah rekaman video milik Seok. Nah, dari sinilah satu persatu kebenaran mulai terkuak. Rekaman itu membuat Sasa terpaku. Suara Seok terdengar jelas, menjelaskan sesuatu yang selama ini tak pernah Sasa bayangkan. Ternyata Yomi bukanlah istri Seok. Dan lebih mengejutkannya lagi, anak yang selama ini Sasa kira hasil perselingkuhan justru adalah darah dagingnya sendiri, Cep. Anak itu adalah anak Sasa sendiri. 오빠가 돼가지고 아들들도 구별 못. Setelah mengetahui semua fakta, tubuh Sasa tak lagi sanggup menopang beban yang menumpuk. Ia jatuh tak berdaya, pandangannya gelap hingga akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Di antara sadar dan tak sadar, Sasa perlahan mulai terperangkap dalam pusaran ingatan. Potongan demi potongan kejadian muncul kembali, Cep. Terutama semua peristiwa mulai dari kecelakaan tersebut. 엄청 많이 샀어요. 그냥 저 차가 왜 저래? 괜찮아? 정신 들어요? 해리성 기억 상실이야. Ternyata memang sebegitu parahnya kecelakaan itu sampai harus merenggut satu putra mereka, dan itulah dilihat langsung oleh Sasa sebelum ia tak sadarkan diri. Sejak saat itu Sasa mengalami amnesia selektif, hilangnya sebagian ingatan termasuk melupakan kalau ia pernah melahirkan anak kembar, juga melupakan peristiwa kecelakaan itu, Cep. Nah, itulah alasan kenapa Seok selama ini menyembunyikan apapun yang bisa memicu ingatan Sasa kembali, termasuk menitipkan putranya pada Yomi. Semua sesuai arahan dokter Cho agar Sasa tak hancur kedua kalinya karena trauma. Bagi Seok, hilangnya ingatan Sasa bukanlah sepenuhnya musibah, tapi kesempatan memulai hidup baru tanpa bayangan masa lalu yang kelam. Yang ingin Sasa menikmati kebahagiaan sekarang, bukan kembali pada rasa sakit lama. Tapi akhirnya Sasa kini terbaring di rumah sakit juga dengan kondisi yang sangat lemah. Ya dipaksa keadaan untuk mengingat semuanya kembali. Trauma kali ini justru lebih berat, apalagi setelah tahu kalau Seok sebenarnya orang yang sangat luar biasa, Cep. Ia menutup semuanya dengan cara yang ia anggap paling mulia. Fakta lain yang tak pernah diketahui siapapun termasuk Sasa, ternyata Seok mengidap kanker dan dokter sudah memastikan usianya tak akan lama lagi. Itulah alasan kenapa akhirnya Seok memilih mengakhiri hidupnya sendiri, karena ia tak sanggup membuat Sasa menyaksikan dirinya sakit parah, lemah, lalu mati perlahan. 마지막으로 덕희 씨한테 남긴 책임.
교통사고 치료 중에 담낭암이 김 작가 사고 소식을 들었을 기다린 겁니다. 혼자서 마지막을 보여주고 싶지 않았던 많이 아팠어요. 걸까봐. Satu-satunya cara agar Sasa bisa kuat sekarang adalah dengan menyadari bahwa almarhum Seok benar-benar mencintainya sepenuh hati. Ia sudah mengusahakan yang terbaik sebelum ia pergi. Rasanya memang seperti dihianati, tapi di sisi lain Sasa sadar cinta Seok justru terlalu besar sampai rela menanggung semuanya sendirian. Setelah sekian lama melupakan, akhirnya Sasa bisa mengingat dan memeluk kembali sang anak. Hari-hari pun berlalu, kondisi Sasa membaik hingga bisa keluar dari rumah sakit. Perlahan ia belajar berdiri sendiri tanpa lagi menunggu seseorang yang tak akan mungkin kembali. Dari sinilah Sasa mulai bisa menerima Seok memang pergi, tapi cintanya tak pernah benar-benar mati, Cep. Cinta itu kini melekat di dirinya, juga di anak mereka yang jadi alasan untuk terus hidup dan melangkah ke depan. Nah, tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Tepat saat Sasa mulai menata hidupnya, ia kembali dihubungi pihak polisi mengenai fakta-fakta yang ia dapatkan selama proses penyelidikan. 박스 영상 말인데요. 네. 모든 자료들이 정리되거나 원하시면 제가 메일로 보내드릴 모습이 될 수도 있고 해서. 놓고 왔어? 영덕이. 나 Kini telah usai. Silesrekum malebih dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make the